Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zarmet. Enjoy your mathematics. Bagi teman-teman semua yang menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, teman-teman telah mensupport channel ini untuk upload video-video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal USM STIS tahun 2017. Oke, langsung aja teman-teman, nomor 49. Oke teman-teman, nomor 49 ini adalah soal paling panjang. Saya sudah siapkan 3 slide untuk menjawab soal ini ya. Oke, diketahui rata-rata pendapatan 40 karyawan suatu perusahaan adalah Rp35.000 per jam dengan median Rp48.000 per jam dan simpangan baku Rp10.000 per jam. Jika semua pendapatan karyawan dikalikan 2 kemudian dikurangi Rp15.000, maka pernyataan yang benar adalah oke. Di sini kan katanya ada pendapatan yang baru, yaitu yang dikali 2 kemudian dikurangi dengan Rp15.000 dan ada pendapatan yang lama, yaitu ini ya, yang tetap katanya, yang lama. Oke, jadi kita pengerjaannya 2 kali teman-teman. Ada rata-rata yang lama dan ada rata-rata yang baru, itu yang dikali 2 dan dikurangi Rp15.000. Oke, jadi rata-rata yang lamanya, rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyaknya data ya. Jadi kalau kita tulis X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan X40 karena jumlah karyawannya ada 40 per N ya. Nah, rata-ratanya tadi katanya 35 ya. 35. Langsung aja teman-teman ya. Tadi karena N-nya 40 berarti 35 dikali 40 sama dengan ini ya. 35 dikali 40 itu sama dengan 1400. Nah, itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan X40. Oke. Nah, setelah itu teman-teman cari rata-rata yang barunya. Yang mana di sini teman-teman si datanya itu teman-teman kali 2 kemudian dikurangi 15. Kali 2 kurang 15 tambah, dan ini terus ya teman-teman sampai dengan ke 40 ke 15. Oke. Nah, ini per 40. Oke. Nah, teman-teman, ini jadi kita bisa faktorkan ya. 2 dikali X tambah 1 ditambah X tambah 2 ditambah sampai dengan X40 ya. Min 15. Karena ada 40 data berarti min 15 kali 40 ya. Ini per 40 juga. Nah, tadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sampai X40 itu ini ya. 1400 nya yang ini. 1400 nya yang ini. Jadi 2 dikali 1400 min 15 kali 4 yaitu 600 ya. Oke, per 40. Nah, ini tuh sama dengan 2800 dikurangi 600, 2200 per 40. Yaitu 55.000 ya. Per jam. Oke. Itu rata-rata yang barunya ya, teman-teman. Nah, berarti opsi A dan opsi C itu salah ya, teman-teman. Karena tadi rata-rata yang barunya adalah 55.000 per jam. Oke. Nah, setelah itu teman-teman mediannya. Oke. Karena median itu termasuk data ya, teman-teman. Oke.
median lama. Ini kan ada dua data ya, data yang baru dan data yang lama. Median yang lamanya itu katanya 48.000 per jam ya. Nah, median yang baru, karena median itu termasuk data ya teman-teman, jadi 48 ini termasuk yang dikali 2 dan dikurangi 15. Oke, jadi 96 dikurangi 15 sama dengan 81.000 per jam. Jadi yang opsi E itu masih salah ya teman-teman. Nah, sisanya adalah opsi B dan opsi D. Jadi mau nggak mau kita harus mengerjakan simpangan bakunya ya teman-teman. Ya. Nah ini yang bikin panjangnya. Oke, kita buat di slide baru. Nah teman-teman, rumus simpangan baku itu adalah akar dari sigma n i sama dengan 1 xi min rata-rata ya kuadrat per n. Oke. Dan karena ini ada dua data yang lama dan baru, berarti kita harus dua kali pengerjaan, yaitu simpangan baku yang data lama dan simpangan baku data yang baru. Oke, kita kerjain dulu simpangan baku yang lama. Ini diketahui teman-teman, katanya itu 10.000. Oke, 10 dengan akar sigma n i sama dengan 1 ini tuh xi min rata-ratanya 35 ya diketahui. Oke, min 35 kuadrat per 40. Oke, ini kedua ruas kita kuadratkan jadi 100, 40-nya kita ke ruas kiriin. Jadi 100 dikali dengan 40 yaitu 4000. Nah, ini xi min 35 kuadrat kita langsung aja tulis jadi x1 min 35 kuadrat, kemudian ditambah dengan x2 min 35 kuadrat, kemudian ditambah dengan x3 min 35 kuadrat ya. Nah, ini tuh sampai dengan x40 min 35 kuadrat ya. Nah, ini kan kalau teman-teman jabarkan itu jadi x1 kuadrat min 70 x1 plus 35 kuadrat 1225 plus ini x2 kuadrat min 70 x2 plus 1225. Terus ya teman-teman ini. Nah, setelah itu kita faktorkan ini terus gitu ya, si x kuadratnya itu sampai 40, berarti kita bisa tulis jadi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat, nah sampai x40 ya kuadrat. Nah, min 70. Nah, ini kan x1 ditambah x2 ditambah x3 sampai x40 ya. Min 70 dikali x1 ditambah x2 ditambah x3 sampai x40. Nah, yang mana tadi itu sudah kita temukan ya, x1 ditambah x2 ditambah x3 sampai x40 itu sama dengan 1400 yang ini. Oke. Jadi ini kita bisa masukin 1400 ya, langsung aja. Ditambah dengan 1225 karena ada 40 data kita kali 40. Oke. Jadi ini x1 kuadrat plus x2 kuadrat plus x3 kuadrat sampai dengan x40 kuadrat itu sama dengan min 4000 ditambah dengan 70 dikali 1400 ya, itu sama dengan 98.000. Dan dikurang 1225 dikali 40 itu sama dengan 49.000 ya.
Oke, ini tuh sama dengan 53.000. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, kita cari simpangan baku yang baru ya. Oke, di slide yang baru, simpangan baku yang baru. Akar sigma n i sama dengan 1 x. Tadi kan yang baru itu teman-teman datanya kan dikali 2 dan dikurangi 15 ya. Berarti ini juga kita ubah. Jadi 2x i min 15 min rata-rata. Baru di kuadratkan. Oke. Nah, ini per n ya. Per n. Ini jadi 2x1 min 15 rata-rata yang barunya itu tadi kita sudah temukan ya, yaitu 55 ya. Oke. Min 55 ya min 55. Nah, jadi kuadrat. Kemudian plus lagi 2x2 min 15 min 55 kuadrat ya. Terus teman sampai 40 ya. Nah, ini per n, per n nya gini aja teman-teman. Oke. Ini jadi 2x1 min 70 ya teman-teman. 2x1 min 70 kuadrat. Kemudian ditambah dengan 2x2 min 70 kuadrat. Ditambah dengan 2x2 min 70. X3 min 70 kuadrat. Nah, ini sampai 40 ya teman-teman. Sampai x-nya itu 40. Nah, per n, per n. Oke. Nah, di sini teman-teman jabarin dulu nih si bentuk pemfaktorannya. Ini kan jadi 4x1 kuadrat min 280 x1 plus 490. Nah, yang x2 nya juga sama, 4x2 kuadrat min 280 x2 plus 4900. Nah, ini tuh per n ya teman-teman. Nah, ini bisa kita faktorkan ya, 4 dikali dengan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat. Nah, itu sudah kita cari di slide sebelumnya, yaitu sama dengan 53.000. Berarti 4 dikali dengan 53.000. Ini kurang titiknya teman-teman. Harusnya ini sampai x40. Oke, 4 dikali 53.000 dikurangi dengan 280. Nah, ini tuh kan x1 ditambah x2 ditambah x3. Ini sudah kita cari di slide pertama, yaitu sama dengan 1400 ya teman-teman. Oke, 280 dikali dengan 1400. Nah, terakhir 4900 karena ada 40 data dikali dengan 40. Oke, ini per n 40. Oke, teman-teman, untuk mempermudah pengerjaan saya pakai kalkulator. Jadi ini tuh hasilnya sama dengan 16.000 per 40 ya. Jadi hasilnya itu akar dari 400, yaitu sama dengan 20. Oke, itu simpangan baku yang barunya, yaitu 20.000 per jam. Itu yang B ya teman-teman.
Nah, oke teman-teman, itu dia nomor 49, sangat panjang. Kalau teman-teman ada yang belum paham, bisa ditonton lagi ke cuplikan sebelumnya ya, agar lebih paham. Dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari diri saya pribadi untuk nomor 49 ini, silakan teman-teman ajukan di kolom komentar. Oke teman-teman, nomor 50. Suatu sekolah menengah membentuk tim yang terdiri dari 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2, dan 6 anak kelas 3. Kemudian akan ditentukan ketua, wakil ketua, dan sekretaris tim. Jika kelas asal ketua tim harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris, maka banyaknya kemungkinan susunan tim yang terbentuk adalah akan dibentuk ketua, wakil ketua, dan sekretaris ya. Katanya asal kelas ketua itu harus lebih tinggi daripada asal kelas wakil ketua dan sekretaris. Nah, berarti bisa di sini tuh kelas 3, di sini kelas 2, kelas 1. Nah, kalau di asal kelas ketuanya itu kelas 3, nah wakil ketua dan sekretarisnya itu bebas ya, mau kelas 1 atau kelas 2. Nah, berarti kelas 3-nya itu tadi ada 6 orang. Nah, ini kita jumlahin aja nih. 5 tambah 4 ya. 9 dan di sini 8 ya. Sama dengan 72 kali 6. Berapa? 12, 432 ya. 432. Nah, kalau di depannya itu 2, pasti ininya 1, ininya 1 ya. Kalau ketuanya dari kelas 2, berarti wakil ketuanya harus 1 dan sekretarisnya harus 1. Berarti banyak caranya. Ini 5, ini 4, ini 3 ya. 20, 60. Oke, ini tinggal kita jumlahkan. Jadi 492. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, nomor 51. Peluang kuliah statistika adalah 0,7. Peluang lulus mata kuliah kalkulus 0,6 dan keduanya 0,55. Oke, ini hubungannya dengan himpunan ya teman-teman. Kita gambar dulu aja diagram Venn-nya ya. Di sini lulus statistika, di sini kalkulus ya. Dan keduanya tadi 0,55. Berarti yang kalkulus aja itu 0,05, yang ini 0,15 ya. Peluang seorang mahasiswa. Berarti jumlahnya itu, jumlah keseluruhannya itu adalah 1 gitu ya. Berarti banyaknya peluang seorang mahasiswa tidak lulus keduanya, berarti tinggal 1 dikurangi ini ya, semua ini. Berarti 1 min 0,15 min 0,55 min 0,05. Ini 0,85 min 0,66 ya, 6 aja. Ini tuh 0,25 ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 52. Ingkaran pernyataan pada hari Senin sampai Jumat mahasiswa STIS wajib mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki putih adalah. Teman-teman, ini tentang logika matematika ya. Rumusnya itu, jikalau kita misalnya aja nih mahasiswa STS wajib mengenakan itu tuh P-nya gitu ya. Nah, sepatu hitam dan kaos kaki putihnya itu Q. Nah, rumusnya teman-teman kalau negasi atau ingkaran itu ada 2. Pertama, negasi Q, maka negasi P atau negasi ada 2 ya rumusnya. Ini rumus pertama, ini rumus kedua. Yang pertama itu negasi Q, maka negasi P. Rumus kedua negasi P atau Q gitu. Nah, dilihat dari opsi pilihannya, yang masuk ke rumusnya adalah yang kedua.
negasi P atau Q. Nah, uh, itu ada di opsi D ya teman-teman. Kenapa? Kalian lihat di sini ada kata ataunya. Nah, sesuai dengan rumus ya. Jadi si P-nya itu negasi, ada kata tidaknya, si Q-nya nggak negasi gitu. Jadi si P-nya negasi, terus ada ataunya, dan si Q-nya itu nggak negasi gitu. Jadi jawabannya yang D ya. Sesuai dengan rumus. Nah, yang harus teman-teman hafalkan adalah rumus ini ya, untuk negasi. Oke, lanjut ya teman-teman, nomor 53. Nilai suatu mata pelajaran dari 25 siswa mengikuti deret aritmatika dengan nilai tertinggi 97 dan nilai rata-rata adalah 68. Oke. Nilai terendah siswa adalah, nah, karena itu katanya deret aritmatika ya, berarti nilai terendahnya itu adalah A ya, atau U1. Nah, nilai tertinggi, karena ada 25 siswa, katakanlah U25 ya. Berurutan tuh, siswa ke-1, siswa ke-2, siswa ke-3, sampai siswa ke-25 itu nilainya terus meningkat gitu ya. Lebih besar yang siswa ke-25 karena katanya itu membentuk deret aritmatika. Oke. Rata-ratanya adalah 68. Nah, rata-rata itu kan teman-teman jumlah data per banyaknya data. Nah, jumlah data berarti itu sama dengan S, teman-teman. Sama dengan S25 ya. Per N. N-nya itu banyaknya siswa yaitu 25. Nah, berarti si S25-nya ini sama dengan 68 dikali 25. Nah, S, teman-teman, kita jabarin pakai rumusnya. Yaitu 25 per 2 dikali dengan U25 ditambah A. U25-nya tadi 97 ditambah dengan A ya. Itu sama dengan 68 dikali 25. Oke, karena sama-sama ada 25, kita coret aja. 97 ditambah A sama dengan 136. A-nya sama dengan 39. Oke, jawabannya adalah yang C. Nomor 54, tentang barisan tak hingga. Oke. Nah, teman-teman, rumus daripada barisan tak hingga itu adalah jumlah dari barisan tak hingga itu adalah cara cepat menghafalnya air ya rumusnya. A per 1 min R. Supaya diingat ya, gampang diingat, air aja gitu. Nah, ini teman-teman, katanya itu X-nya pi per 4. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 1 per 2. Terus gini. Sorry. Karena yang ditanyakan adalah hasil perkalian ya, teman-teman. Karena basisnya di sini semua sama setengah. Nah, berarti si pangkatnya tinggal kita jumlahkan aja. 1 ditambah cos kuadrat X ditambah dengan cos pangkat 4 X ditambah dengan cos pangkat 6 X dan seterusnya. Nah, ini deret tak hingga gitu ya. Kita pakai rumus yang air tadi. Setengah R-nya itu adalah cos kuadrat ya, teman-teman. Berarti A-nya itu 1 min cos kuadrat. Cos kuadrat X. Oke. Nah, katanya X-nya itu pi per 4. Nah, pi per 4 itu kan sama dengan 180 per 4 atau 45 derajat ya. Oke. Cos 45 itu kan sama dengan 1 per akar 2 ya. Kalau dikuadratin berarti cos kuadrat 45 itu sama dengan setengah ya. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya jadi 1 per 1. Sorry, ini pangkat ya. 1 min setengah. Jadi setengah pangkat 2, yaitu 1/4. Oke, jawabannya yang B. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan untuk
soal USM STIS, silakan teman-teman tonton video selanjutnya. Terima kasih.